Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Saraf A akan menyampaikan mengenai sistem saraf. Dengan anggota, saya sendiri yaitu Khaila Fatimah Zahra, lalu ada Abdul Saifullah Pasaribu, lalu ada Tanti Putri Ramadhani, Miftahul Rifka, dan Tiwi Eladiana. Yang pertama yaitu mengenai pengertian saraf. Sistem saraf adalah pemula kegiatan otot tubuh dan pengatur mental dan fisik, termasuk ke dalam sistem pengendali. Merupakan rangkaian organ yang kompleks membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Fungsi sistem saraf yaitu yang pertama ada fungsi kewaspadaan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar tubuh. Yang kedua ada fungsi integrasi untuk menerima pesan sensori dari luar lingkungan. Ada fungsi koordinasi. Setelah sinyal dikirim ke otak, selanjutnya dikirim ke otot dan kelenjar. Sistem saraf terbentuk menjadi neuron. Neuron sendiri adalah struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Yang kedua ada sel neuron. Terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada dendrit berfungsi untuk penerima rangsang. Yang kedua badan sel untuk penyedia bahan makanan untuk sel saraf. Yang ketiga ada akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat ada selubung mielin meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Lalu, akson sendiri adalah serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau eferen. Neuron mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran atau target. Setiap sel saraf memiliki satu akson, panjang kurang lebih 20 cm. Struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhir berhubungan dengan dendrit sel lain. Lalu yang kelima ada inti sel atau nukleus, yaitu regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Yang keenam ada sitoplasma, yaitu untuk membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Yang ketujuh adalah nodus Ranvier yang berfungsi untuk memfasilitasi konduksi cepat impuls saraf. Lalu yang kedelapan ada sel Schwann, yaitu unsur kecil yang dibuat untuk membentuk lapisan di sekitar akson, saraf, dan sistem perifer. Sel-sel mengelilingi akson dengan lapisan mielin yang luas yang dihentikan oleh keberadaan nodus Ranvier. Fungsinya untuk mendukung lokasi fisik saraf dan melindunginya dari kerusakan luar. Membran khusus yang memungkinkan nutrisi dan oksigen mengalir dengan mudah ke sel saraf. Lalu, neuron dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sensorik, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor alat indera menuju ke otak, sumsum, tulang belakang. Yang kedua ada motorik, membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor atau otot atau kelenjar dalam tubuh. Yang ketiga ada konektor, yaitu untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Tipe-tipe sel saraf terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bipolar, yang kedua ada unipolar, yang ketiga ada multipolar, dan yang keempat ada sel saraf piramidal. Sel saraf neuron unipolar hanya memiliki satu akson dan tidak memiliki dendrit. Neuron ini jarang terdapat pada vertebrata. Yang kedua yaitu neuron bipolar. Neuron bipolar merupakan neuron sensorik, memiliki sebuah akson dan sebuah dendrit. Neuron multipolar memiliki sebuah akson dan 2 atau lebih dendrit. Dan yang terakhir yaitu saraf piramidal yang sebagian besar merupakan neuron sensorik. Neuron ini disebut juga neuron unipolar pada vertebrata. Mekanisme penghantaran impuls. Pengertian impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+.
Penghantaran impuls atau rangsangan melalui dua cara, yaitu melalui sel saraf itu sendiri dan melalui celah sinapsis. Melalui sel saraf, dalam menghantarkan impuls melalui sel saraf terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap polarisasi istirahat. Di tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup, dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Di tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Hal ini menyebabkan saluran ion Na+ terbuka, yang mengakibatkan ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Di tahap ini, neuron telah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka, sehingga ion K+ akan keluar. Hantaran impuls melalui celah sinapsis. Celah sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dengan salah satu neuron dan neuron lainnya. Arah perambatan dari sinapsis sangat khas, yaitu hanya terjadi dalam satu arah. Impuls menyebabkan neurotransmitter terlepas dari vesikula sinapsis, terjadi eksositosis, dan berdifusi melewati celah sinapsis. Neurotransmitter adalah zat kimia yang dapat merambatkan impuls dari prasinaps ke membran postsinaps. Contohnya asetikolin. Membran plasma postsinaps mengalami depolarisasi, kondisi di mana saat sel reseptor menerima rangsangan, sehingga menimbulkan impuls pada membran sel saraf berikutnya. Asetikolin kemudian diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh membran postsinaps. Dari penghantaran impuls melalui dua cara tersebut, akan nampak gerakan pada anggota tubuh yang dimanifestasikan sebagai alur impuls gerakan. Sel glia atau neuroglia adalah sel yang membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sel ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Sel ini memiliki fungsi sebagai jaringan pengikat, mendukung, memberi nutrisi, mempertahankan homeostatis, membentuk myelin, dan membantu proses transmisi sinyal impuls. Struktur sel neuroglia. Yang pertama adalah mikroglia. Sel kecil sebagai fagosit dan membersihkan komponen yang mengancam sistem saraf. Yang kedua ada astosit. Sel ini berfungsi menyatukan antar neuron, perbaikan cedera otak, berperan dalam aktivitas neuron transmitter. Yang ketiga ada oligodendrosit, sel yang berperan membentuk selubung myelin bagi sistem sel saraf pusat. Yang keempat ada sel epindel. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrosial di uroventrikal. Yang terakhir ada sel Schwann yang merupakan jenis glia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung myelin. Sel saraf Schwann ini memungkinkan terjadinya transduksi sinyal elektrik dan dendrit menuju akson. Pada sistem saraf pusat, tugas dari sel Schwann ini dijalankan oleh sel oligodendrosit. Proses pembentukan selubung myelin dimulai dari menyatukan sitoplasma. Sel Schwann yang membentuk gulungan. Fungsi dari selubung myelin ini adalah untuk mempercepat laju impuls menuju tempat tujuan. Saya menjelaskan pengertian sinapsis, struktur sinapsis, fungsi sinapsis, dan jenis-jenis sinapsis. Yang pertama adalah pengertian sinapsis. Pengertian sinapsis adalah sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson yang ada di pada neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang memberat. Selanjutnya adalah struktur sinapsis. Struktur sinapsis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, terminal akson dari neuron. Yang kedua, ruang antara dua sel disebut celah sinaptik. Dan yang ketiga, reseptor pada sel target yang mengikat neurotransmitter. Adapun fungsi-fungsi sinapsis, yang pertama adalah sebagai penyedia koneksi atau antara neuron yang memungkinkan impuls mengalir di antara mereka. Yang kedua, membagi impuls ke beberapa neuron. Yang ketiga, sebagai pemberi rangsangan ke sel otot.
Yang keempat, bertahan dalam pembentukan ingatan pada manusia maupun hewan. Adapun jenis-jenis sinapsis yang menjadi dua. Yang pertama, sinapsis listrik. Sinapsis listrik adalah membran sel presinaptik dan postsinaptik dapat terhubung oleh saluran khusus yang biasa disebut dengan gap junction. Karena saluran ini mampu melewatkan arus listrik dan juga bisa menyebabkan perubahan tekanan yang ada pada sel presinaptik untuk bisa menginduksi perubahan tekanan yang terdapat pada sel postsinaptik. Selanjutnya, sinapsis ilia. Sinapsis ilia bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan neurofasilitas yang dilepaskan. Yang pertama adalah glutamate atau rangsangan. Yang kedua, GABAergic atau perlambatan. Yang ketiga adalah cholinergic, misalnya kata neuromuscular junction. Dan yang terakhir adalah adrenergic atau melepaskan norepinephrine. Selanjutnya, ada jenis-jenis sinapsis berdasarkan 4 koneksinya. Yang pertama adalah silodenritic, koneksi yang prototipical dan yang sahihnya itu ialah koneksi sinaptik yang terdiri di mana di antara akson dan neuron presinaptik dan dendrite dari neuron postsinaptik, dan hal ini biasanya akan memberikan sebuah efek rangsangan. Yang kedua adalah aksomatik. Aksomatik adalah jenis sinapsis yang terdiri akson dari neuron presinaptik yang dihubungkan dengan soma ataupun inti dari postsinaptik. Karena secara umum memiliki efek perlambatan pada detik. Yang ketiga atau yang terakhir, akson-akson. Jenis koneksi ini biasanya terjadi saat demikian berupa sehingga efek modulasi yang dilahirkan pada neuron melepaskan neurotransmitter dalam jumlah tertentu yang lainnya. Karena ada hubungan antara akson postsinaptik dengan akson neuron presinaptik yang dapat berubah. Gerak sadar dan gerak refleks. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, contoh, perbedaan, dan skema gerak. Pengertian gerak sadar atau biasa adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya berjalan, berlari, menari, menulis. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang terjadi akibat tidak disengaja atau tidak disadari. Contohnya melamun, tertawa, terkejut, terjatuh. Perbedaan antara gerak sadar dan gerak refleks adalah yang pertama, gerak sadar adalah gerak yang disadari oleh otak atau dengan perintah otak. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari oleh otak atau gerak tanpa adanya perintah otak. Skema gerak sadar adalah yang pertama, dari impuls ke reseptor atau indera, selanjutnya ke saraf sensorik, ke otak, ke saraf motorik, dan terakhir efektor atau otot. Gerak refleks yang pertama dari impuls, selanjutnya ke reseptor atau indera, lanjut ke saraf sensorik, lanjut ke sumsum tulang belakang, ke saraf motorik, dan terakhir efektor atau otot. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang yang merupakan pengendali tubuh manusia. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun dari jutaan sel saraf. Permukaan otak yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibanding otak yang permukaannya mulus, seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian. Otak besar atau cerebrum menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Cerebrum mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks, seperti saat kamu sedang belajar, bermain, atau berpikir. Ketika membaca sebuah topik atau materi belajar, misalnya cerebrum yang menentukan informasi apa saja yang penting dan harus diingat. Cerebrum juga yang mengatur emosi manusia. Cerebrum ini terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan penting dalam proses belajar kita.
Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer kiri cara kerjanya lebih rasional dan analitis. Yang kedua ada talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang disampaikan. Hipotalamus adalah bagian otak yang menjadi pusat pengaturan homeostasis atau pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamuslah yang dapat mengatur suhu tubuh manusia agar tetap stabil. Saat kamu merasa kepanasan, ketika berjalan kaki di siang hari, sensor-sensor yang ada di seluruh kulit tubuh kamu akan memberi sinyal listrik yang berisi informasi kalau tubuh kamu sedang kepanasan kepada hipotalamus. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah yang biasa disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kamu, sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar. Tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misalnya saat ada debu yang mengganggu atau cahaya yang menyilaukan mata kamu. Mesencephalon inilah yang secara tidak kamu sadari bertugas untuk menutup mata kamu. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Cerebellum membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan waktu gerakan tubuh manusia. Misalnya, saat ada bola yang melayang ke arah kamu, cerebellum ini akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di otak bagian depan untuk menentukan kapan kamu akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Di bagian otak belakang ini juga ada namanya pons faroli atau jembatan farol. Pons faroli ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Pons faroli juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil hingga sumsum tulang belakang. Pons faroli juga memiliki tugas sebagai pengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Yang A. Sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan terletak di depan otak kecil dan di bawah otak besar, merupakan struktur penghubung otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya yang pertama adalah untuk mengkoordinasikan impuls-impuls saraf yang datang dari indera pengecap, peraba, dan pendengar. Yang kedua, pada sumsum lanjutan terletak pusat pengaturan sistem pernapasan tubuh. Bagian tersebut untuk mengatur aktivitas otot pernapasan dan mengatur pertukaran gas dalam paru-paru. Yang ketiga, selain itu sumsum lanjutan juga berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Yang B. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Sumsum tulang belakang diselimuti meninges seperti halnya otak. Di bagian tengahnya berisi cairan cerebrospinal, sebuah irisan melintang dari sumsum tulang belakang memperlihatkan daerah kelabu yang berbentuk huruf A. Adapun bagian luarnya berwarna putih, berbentuk seperti tiang, serta banyak mengandung cairan cerebrospinal yang berhubungan dengan rongga ventrikel di otak atau disebut kanan sentral. Fungsinya adalah di dalam sumsum tulang belakang berhubungan langsung dengan saraf sensorik dan saraf motorik. Oleh sebab itu, fungsinya berhubungan dengan penghantaran impuls saraf dari kulit dan otot menuju ke otak serta sebagai pusat gerak refleks. Terima kasih.